Halo sahabat mistis, jumpa lagi bersama kita tentunya di acara cerita Miss E. Ya, malam hari ini sudah hadir Miss E. Ya, halo Sobat Mistis, selamat malam. Halo Miss E. Halo. Ya, sudah hadir juga ahli psikotronika cerita Miss E, Mas Satrio. Selamat malam sahabat mistis. Halo Mas Sat. Ya, selamat malam Mas Gun. Ya, sahabat mistis, seperti di episode yang kemarin ya, kita masih PPKM. Jadi kita belum bisa penelusuran ya. Jadi tim cerita Miss E sekali lagi mohon maaf kepada sahabat mistis. Ya, namun sekarang tidak kalah serunya dengan penelusuran ya, karena nanti ada sesuatu yang spesial Miss E. Ya. Jadi kita nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat mistis yang selalu ditanyakan, Ya. baik itu dari medsos, dari TikToknya Miss E sendiri ya, Ya, atau betul. mungkin dari channel YouTube cerita Miss E, atau mungkin juga langsung ke tim cerita Miss E. Banyak sahabat mistis yang tanya. Ya, nanti akan kita kupas di acara cerita Miss E malam hari ini. Ya, betul Mas Gun. Ya, Miss E. Ya, di sini banyak sekali sahabat mistis itu pada tanya sekaligus bercerita ya. Ternyata sahabat mistis itu banyak berhubungan dengan makhluk gaib ya, secara metafisika ya. Kemudian mereka juga bertanya pada saat di rumah itu kadang-kadang itu ada tanda-tanda kayak misalkan di gentengnya itu ada suara, atau misalkan juga mereka bertanya ada suara-suara di ruangan mereka sendiri, di kamar atau di pintu ya misalnya ya, krek gitu ya. Itu sebenarnya efek apa itu Mas? Oke, tapi sebelumnya sahabat mistis, Miss E selalu mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke. Dengan pertanyaan Mas Kun tadi mungkin lebih gini ya. Mungkin sahabat mistis pernah mengalami ketika malam hari atau tengah malam atau di atas jam 10 ke atas ya, itu genteng itu ada kayak suara dilempar batu. Iya, benar. Seperti suara pasir jatuh. Srek gitu. Bisa juga ada suara bodem dipukulkan ke tanah. Dem gitu. Nah, atau suara suara ketokan pintu tapi nggak ada orangnya. Setelah dibuka ternyata nggak ada apa-apa. Nah, baru viral-viral ini ya Mas ya. Ada ketokan pintu setelah jam tengah malam ya, jam 12 malam. Setelah dibuka nggak ada orangnya. Setelah dibuka. Nah, kononnya itu ceritanya bisa mengakibatkan sesuatu hal yang nggak baik kalau dibukakan. Apakah itu juga termasuk efek dari suara misteri itu? jadi gini, Mas Kun dan Mas Satrio. Kalau yang pertama saya ulas mengenai suara batu atau suara pasir yang jatuh di genteng, justru malah sahabat mistis harus bersyukur. Kenapa? Karena berarti kiriman dari orang yang tidak suka itu mental, nggak bisa nembus, makanya dia jatuh seperti batu atau seperti pasir. Nah, tapi kalau dia masuk bisa mengenai kita, malah justru tidak ada tanda-tanda seperti itu. Gitu loh. Justru malah kalau ada seperti lemparan batu atau suara pasir itu berarti itu nggak nembus. Malah gitu aman loh. ya, ada malah tamengnya aman. gitu ya. Iya, berarti proteknya itu atau pagernya itu berfungsi gitu. Iya. Suara-suara yang ditimbulkan karena kita nggak tahu dari mana sumbernya ya misalnya biasanya. Nah, itu berarti ada benturan energi ya dalam suatu tempat atau mungkin suatu rumah seseorang, ketika ada didengar dari kamarnya ada suara
lemparan pasir atau mungkin suara dentuman, itu berarti ada benturan energi yang dianggap energi yang dikirim itu tidak sampai gitu. Ya, oke. Iya, jadi memang itu kayak benturan energi antara pagar yang sudah dibuat dengan yang sosok yang dikirim. Mungkin pagernya itu lebih kuat dari yang sosok yang dikirim. Makanya akhirnya mentalnya jadi apa? Jadi pasir, jadi batu, itu ada suara kayak tolakan gitu loh. Jadi jatuhnya ke genteng seperti itu. Lalu apakah itu memang sebenarnya ya, itu semua itu kiriman, atau ada sesuatu, misalkan ada makhluk astral itu yang pengen menunjukkan dirinya ada gitu? Atau kalau lemparan batu itu lebih ke kiriman sih, sosok kiriman. Kalau gitu. Jatuhnya jadi batu ataupun jadi pasir itu jelas itu kiriman. Oh gitu. Soalnya saya pernah jadinya pengalaman dari teman itu ya. Saat malam itu seperti batu besar kayak bata itu ya, bueng gitu di gentengnya, kebetulan gentengnya kan dari seng gitu ya. Itu keras sekali itu. Setelah dilihat tuh nggak ada apa-apanya. Nah, itu juga bisa selain kiriman juga mungkin sosoknya itu usil ya. Ada yang usil, tapi kalau yang benar ada bedanya kok nanti antara yang itu usil dan yang memang benar-benar itu kiriman rontok gitu loh, kayak ngerontokin gitu loh. Jadi dia ngirim energi ya, karena energinya mental jadi dia rontok jadi pasir kalau nggak jadi batu gitu. Oh jadi gitu ya, itu. Jadi Sobat Mistis sudah terjawab ya pertanyaan yang pertama ya. Mungkin ini juga biasanya kan kalau orang Jawa zaman dahulu menyarankan kalau misalnya lebih baik tidur di lantai karena energi kiriman itu kan tidak bisa sampai menyentuh lantai gitu. Jadinya dia hanya di atas jadi nggak bisa menyentuh lantai. Makanya kalau orang-orang dulu kan menyarankan tidurnya di bawah aja gitu nggih. Iya betul kan, nggak usah pakai dipan itu ya, atau dipan itu kasur yang tinggi gitu ya. Dipan. Iya. Nah kalau soal tempat tidur ini tadi misal juga punya pengalaman ya Mis. Waktu itu memang habis jam 12 malam ya, jadi di sudut utara rumah ya, itu waktu itu ada dentuman kayak ini suara kelapa jatuh bluk gitu. Tapi kan kita nggak tahu itu sebabnya apa ya. Jadi seperti itu pengalaman juga pernah. Kemudian pengalaman soal siraman pasir yang seperti dilemparkan kemudian jatuh di atas kepala kita. Tapi tidak mengenai kepala sih, tahu suaranya yang terdengar di atas kepala. Misalnya di atas itu ada semacam bukan asbes ya, tapi yang plastik ya, fiber ya. Nah seperti itu terasa sekali suaranya terus. Nah apa itu juga sosok kiriman atau memang ada sosok yang usil? Ya kalau pasir tadi seperti yang Miss E bilang bahwa kalau itu pasir dan batu jelas itu rontokan dari sosok-sosok kiriman gitu. Nah tapi kalau usil biasanya kayak kayak kelapa jatuh, kayak ada kepala jatuh gitu loh, deng. Nah itu biasanya usil. Terus kayak dentuman itu kiriman, kayak dentuman bogem di tanah, tapi hanya kita yang mendengar, biasanya cuma yang disasar yang mendengar. Jadi yang lain nggak merasa ada sesuatu, ya aman-aman biasa aja gitu loh. Hanya orang yang dituju yang merasakan ada dentuman seperti itu. Itu biasanya dengan tujuan kayak menakuti gitu loh. Ya waktu itu saya juga saya abaikan aja suaranya. Saya beraktivitas seperti biasanya sih, nggak tergoda atau terus mengarah mencari tahu atau enggak sih, juga tidak seperti itu gitu ya waktu itu. Ya justru malah kalau kalau itu nggak ada tanda-tanda seperti itu malah masuk. Nah itu biasanya nanti efeknya bisa ke badannya si yang dituju, tiba-tiba jadi sakit. Nah
seperti itu. Sama halnya ketika mengetuk pintu, ada yang mengetuk pintu tiba-tiba nggak ada. Nah itu bisa juga ada sosok yang usil, satu ada sosok yang usil, kedua ada sosok yang mau mungkin minta tolong atau ada tujuan yang seperti misalnya nih ada orang ngambil sesuatu di satu tempat gitu, sosoknya ini yang punya itu tuh gitu loh, kenapa barang saya diambil, akhirnya datang ke rumah minta dikembalikan, itu juga bisa. Jadi ganggu terus, jadi dia datang terus ke rumahnya yang ngambil itu gitu. Sumber suaranya itu memang dari pintu yang kena tekanan, atau ada suara yang mirip pintu diketuk sebetulnya. Secara metafisika itu suaranya memang bagaimana? Ya, kalau sosok-sosok yang sudah bisa seperti itu memang benar-benar suara real ya. Jadi memang mereka sosok yang bisa sampai seperti itu levelnya sudah berbeda, sudah bukan sosok-sosok yang level receh ya. Jadi mereka pasti umurnya sudah cukup banyak, jadi punya power yang cukup besar. Mampu ya untuk menekan ke suatu benda ya, sehingga menimbulkan suara gitu ya. Tidak hanya menekan, mungkin memunculkan diri itu bisa gitu loh. Baik itu orang itu punya indera keenam atau dia indigo atau tidak, lepas dari itu kalau memang si sosok ini punya power yang cukup besar, dia bisa memunculkan diri. Berarti orang yang nggak punya bakat indigo pun bisa melihat. Ya, kalau sosok itu memang powernya besar, dia bisa memunculkan diri gitu. Iya. Bahkan mau masuk ke dalam mimpinya si yang dituju pun bisa. Makanya banyak sahabat misteri yang ada yang saya teruskan ya, ada yang tanya juga itu memang dia itu bisa melihat misalnya saat mandi atau dia ganti di mana gitu, saat di rumah ada gelibet srik terus hilang gitu. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Itu memang termasuk dari itu ya. Jadi dari kemampuan si sosok ini karena terlalu tinggi, jadi dia bisa menampakkan diri. Ya, gitu. Itu juga bisa karena menyerap energi ketakutan. Jadi gitu. ketika kita ada suara, misalnya ada suara gitu kan. Gitu. Nah, sebagai manusia kan ada yang biasa aja, atau yang waduh jadi merinding, waduh takut. Nah, ketika manusia itu takut, muncullah energi-energi yang membuat si sosok ini menjadi lebih energinya nambah dia untuk menampakkan diri seperti itu. Jadi semakin kuat itu ya, semakin semakin punya power gitu. Untuk menampakkan diri segelebatan walaupun segelebatan. Padahal secara dimensi itu dimensi yang berbeda gitu loh. Tapi dia mampu untuk masuk ke dimensinya manusia untuk gelebat-gelebat itu kan. Berarti itu nanti setelah itu secara jauhnya lagi nanti itu bisa bisa merangsang dari kulit kita ya. Kulit kita terangsang misalnya kayak panas bagian mana, atau mungkin ininya kayak masat itu ya, jegrek-jegrek gitu ya, merinding gitu ya. Merinding, bulu kuduk, kuduknya berdiri gitu. Ya, betul. Kalau untuk yang normal, efek yang normal itu biasanya memang bulu kuduk merinding ya, terus juga ngerasa ada panas di bagian tertentu, biasanya di tangan atau di punggung gitu, atau di leher atau di bagian-bagian yang memang sensitif. Kalau saya di kaki, kalau penelusuran itu ya. Kalau Mas kan sukanya di kaki kalau merasakan energi-energi lain, atau itu juga bisa benturan. Jadi energi kita berbenturan dengan energi si sosok, sehingga mengakibatkan ya itu tadi, jadi efeknya badannya panas. Seperti itu kameramen kita. Ini udah datang Mas Marcel ini. Iya, kita sudah ada Mas Marcel ya. Mas Marcel waktu itu juga terjadi benturan dengan sosok-sosok yang ada di Gunung Suru pada waktu itu. Nah, itu tidak hanya ngefek ke panas dan lain-lain, itu sudah masuk ke bagian tangannya. Jadi si sosoknya sudah masuk ke tangan. Jadi sudah segininya ini sudah masuk, si sosoknya sudah masuk. Berarti kalau diterusin itu bisa masuk. Bisa jadel ya? Itu Mas Marcel. Iya. Bisa menari-nari dengan sendirinya ya. Bisa koprol. Saya takutnya nanti malah jadi tambah viral gitu.
sahabat mistis, cincinnya nggak bisa dipakai lagi Iya. ya. Waktu Iya. itu. Kalau Setelah penasaran selesai. bisa lihat Mas At yang episode Gunung Suru ya. Suruh, ya. Itu bisa dilihat lagi tuh, ada itu kameramen kita. Ya betul. Nah seperti itu Mas Gun. Jadi memang benturan-benturan bisa mengakibatkan efek-efek tertentu. Mual juga bisa. Mual, pusing itu hal yang biasa sih. Apalagi kalau benturan energi memang memang biasanya mual terus pusing juga gitu. Sampai audio ya. Audio juga bisa ya. kena ya. Pada waktu di Gunung Suru itu memang audio kita itu sebenarnya tidak ada masalah secara teknis ya, semuanya aman, terkendali, dan tiba-tiba di menit ke 1:30 detik itu hilang, nggak bisa menangkap suara yang ada di situ. Nah itu seperti gini, kita masuk ke gerbang gaib ya. Gerbang pertama itu masih bisa ditembus, gerbang kedua masih bisa ditembus, dan gerbang ketiga karena memang energinya yang begitu kompleks dan sangat kuat, akhirnya audionya itu mengalami seperti gangguan frekuensi gitu ya. Jadi tidak ada suaranya. Jadi cuma kayak suara radio rusak gitu. Nah, berdesis seperti aja. itu ya, suara berdesis seperti itu. Tidak bisa menangkap suara-suara yang ada di situ. Nah, terus gimana nih misalnya ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu, kan berarti kita harus melakukan apa atau misalnya. Jadi kita mendengar hal misalkan seperti yang tadi diceritakan, ada suara dentuman, kemudian ada suara pasir yang dijatuhkan sehingga ada suara seperti itu. Nah, ini tindakan kita sebaiknya seperti apa misalnya untuk menghalau kejadian berikutnya supaya tidak berefek tidak baik kepada kita. Ya, kalau untuk yang suara pasir dan suara batu justru malah itu fine sih, baik, malah ke kita nggak jadi nembus kan, jadi orang ngirim itu patah gitu loh. Nah tapi kalau ada suara dentuman itu biasanya memang ada sosok jin yang dikirim. Itu sosoknya biasanya tinggi besar kalau ada suara dentuman dan tanahnya bergetar loh ya, dipukulin ke tanah kayak bodem besar itu pukulin ke tanah. Nah itu biasanya sosoknya adalah jin yang tinggi besar itu. Nah memang tujuannya adalah untuk menakuti atau menunjukkan bahwa yang ngirim ini pengen dilihat gitu loh. Nah, kan kita jadi tahu jadi kan adanya sebuah suara, kemudian adanya sebuah kalau ada suara menandakan bahwa ada benturan energi, dan beruntung kalau ada suara sehingga tidak mengenai sasaran ya. Nah betul. Kemudian kita sebagai yang disasar misalkan ya, kita harus berbuat apa misalkan tahu ini berarti saat ini aman ya karena ada suara benturan seperti itu, dentuman atau suara pasir yang dijatuhkan. Nah kemudian langkah kita selanjutnya apa harus bertanya kepada kawan kita, atau mungkin kita kemudian langsung saat itu juga langsung berdoa, atau mungkin betul. Setelah berdoa kan harus ada tindakan berikutnya supaya terhindar dari itu lagi kan, kemungkinan besok bisa dikirim yang lebih besar Mas. Kalau saya begitu kita ada seperti itu ya jelas yang pertama adalah kita harus berdoa. Kalau yang muslim ya langsung ambil air wudhu ya silahkan sholat gitu loh, atau membacakan lantunan ayat-ayat kursi, atau ya menenangkan diri dengan mengambil air putih, dibacakan Al-Fatihah 7 kali terus diminum bismillah dulu. Nah mungkin itu untuk menenangkan diri sih, supaya kita tidak terpancing dengan kiriman-kiriman itu gitu loh. Jadi sebenarnya kiriman itu kan menggiring kita untuk masuk ke dimensinya si sosok supaya kita kena, dan gitu kenanya di dimensinya si sosok gitu loh. Jadi memancing kita ketika kita itu posisi dikasih satu kayak shock terapi kena. Nah otomatis takut kan awalnya takut takut, otomatis kita kegiring nih masuk ke dalam dimensinya si sosok nih. Nah mereka mengeksekusinya jadi lebih enak sebenarnya gitu. Jadi nanti untuk mereka, tujuan mereka untuk yang selanjutnya itu lebih mudah gitu, lebih enak untuk masukinnya, atau mau merasuki si yang dituju nih dirasuki, atau menutup auranya, atau
Nanti itu hubungannya sama banyak hal Mas Satrio. Jadi misalnya memang ditujukan untuk menutup aura, menutup jodoh, dan membuat mungkin mohon maaf membuat menjadi stres. Itu Komplek juga ya, bisa, Mas? iya bisa kompleks, larinya ke situ. Makanya kalau yang tidak kuat imannya atau tidak ada proteknya secara yang jelas secara rohani ya, itu ya biasanya cepat bisa dimasuki gitu, cepat. Jadi sosok itu ya masuknya bebas gitu kalau badan kita itu tidak ada pagernya secara apa ya, secara iman ya mungkin ya. Itu malah apa ya, meningkatkan iman kita untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan kita ya sebenarnya ya, dengan kasus-kasus yang semacam itu ya. Iya. Oh ya Miss E, ini ada lagi sahabat mistis itu bertanya. Itu pertanyaan seperti ini. Jadi dia itu seolah-olah mencium bau. Misalkan ada bau kayak ubi-ubian. Itu menandakan apa itu? Wangian gitu ya. Wangi-wangian gitu. Apakah itu sebenarnya berbahaya atau hanya sekedar dia menunjukkan eksistensi ya, eksistensinya ya? Bau itu adalah penanda. Jadi sahabat mistis, bau itu adalah penanda. Misalnya untuk sosok yang negatif itu biasanya ditandai dengan bau amis, bau anyir, bau busuk, bau sampah, bau pesing. Jelek-jelek ya? Iya, Yang nggak enak, baunya yang nggak yang enak, tidak enak. nggak enak. Bau kentang, Nah, kentangnya enak ya Mas kayaknya kalau tapi itu efeknya ya nggak bagus ya. Terus bau Negatif ketela ya. rebus. Nah, itu biasanya memang itu sosok-sosok negatif. Kalau bau wangi, bau melati, bau kamboja. Nah, yang bau mawar ya itu biasanya tanda-tanda dari sosok-sosok ya, biasanya memang yang mempunyai power besar. Ya, seperti bau melati, biasanya beliau-beliaunya itu yang hadir itu baunya wangi gitu. Nah, tapi kalau ya seperti tadi kayak Miss K, ya Miss K alias Miss Kun, bukan Mas Kun ya, Miss Kun. Miss Kun itu baunya bau pesing, bau anyir, bau amis. Itu biasanya ya itu pasti ada. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, apa yang kita lakukan, Mas? Ya berdoa Mas Satrio. Oh, biar Gak usah anu takut ya, gini. kita Jadi nggak boleh memang takut ya. sosok-sosok itu tuh kadang tuh emang usil gitu. Jadi emang sama seperti kita sebenarnya, mereka itu butuh teman untuk bercerita. Andaikan ada manusia yang bisa melihat mereka, apalagi bisa menangkap suaranya mereka diajak cerita, mereka seneng banget. Justru nanti malah ikut terus. Iya. Kayak dapat teman baru gitu ya, jadi dapat teman baru gitu ya. Jadi ini sahabat mistis yang suka ngalamun, biasanya yang ditargetkan yang sering ngalamun ya Mas ya. Yang sering ngalamun, yang tidak fokus, kemudian nah ini yang sering meninggalkan Tuhannya ini. Ini hati-hati ini. Ini jadi sasaran empuk makhluk astral seperti gitu ya Mas ya. Betul. Ya, tapi misalkan ada bau wewangian, kan berarti positif itu. Ya. Nah, kita tetap berdoa ya, Mas ya. Ya, kalau bau Kan wangian artinya- biasanya hanya orang tertentu yang dituju atau punya pertanda-pertanda khusus sih kalau kalau saya iya. Tidak bermaksud Ya, usil berarti. ya, terus juga jangan terkecoh, juga ada wewangian yang memang sosoknya itu seperti peri. Peri itu wangi. Ya, tapi juga sosoknya itu posesif gitu loh. Walaupun dia nggak kotor tapi itu posesif gitu. Di lava bantal. Ya, itu kalau di lava bantal itu peri itu wangi. Kalau datang baunya bau wangi. Tapi bukan bau melati sih. Itu wanginya beda nanti. Ada sendiri gitu. Itu kameramen kita kalau mencium bau wangi hati-hati. Wah, itu kalau bau wangi padahal bau istrinya pakai parfum itu. Oh, belum Mending- punya istri, sudah punya istri ya? Mending eling ya, Mas Marcel ya. Kalau ada wangi-wangi di jalan, eling istri di rumah, mesti aman lah. Ya, begitu sahabat mistis. Mungkin ada lagi pertanyaan dari sahabat mistis Mas Kun yang mungkin yang lain. Oh iya Mas. Jadi kalau ada sahabat mistis juga tanya. Jadi untuk menetralisir ya, misalkan kita dari pergi jauh, atau mungkin saya dulu pernah ada acara keluar kota, nginep di sana, kemudian
kita pulang ke rumah. Nah ini katanya orang itu netralisirnya itu kita mandi dan pakai garam ya, dikasih garam ya. Apakah memang garam itu fungsinya bisa buat netralisir itu? Misalnya? Ya, jadi mungkin banyak juga yang punya usaha, terus tiba-tiba ada yang ngasih tahu, oh itu dikasih tanah kuburan itu, gitu, depannya ditaburi tanah kuburan biar sepi, gitu kan. Memang banyak orang bilang udah pakai garam kerasa aja, gitu. Nah, memang sebenarnya garam kerasa ini, garam itu kan menyerap, jadi dia punya energi menyerap untuk menetralisir energi-energi negatif. Gitu Mas Kun. Fungsinya ya sebenarnya kalau hanya untuk sosok-sosok yang receh ya, yang saya bilang sosok-sosok receh sih cukup dengan doanya yang kita panjatkan sih masih aman, masih maksudnya harus mungkin tetap bisa terkondisi gitu loh. Nah untuk menetralisir. Nah tapi ada hal lain juga, karena gini, semua orang doanya sama sih Mas Kun sebenarnya. Semua orang ketika mengucap doa sama-sama memiliki energi yang positif. Tapi ketika yang berdoa itu mungkin mempunyai sosok pendamping yang energinya cukup besar dan positif, jadi energi si doa yang diucapkan oleh orang yang memiliki energi cukup besar ini bercampur antara energi doa dan energi kodam. Gitu. Jadi ini lebih membackup gitu loh. Biasanya sudah plus untuk memageri. Nah gitu. Kalau biasanya kalau orang hanya udah nanti tak taburin garam aja, itu hanya untuk menetralisir tapi belum memageri sebenarnya. Gitu. Ada tambahannya ya dari sisi doa, dan mungkin kalau punya kekuatan secara metafisika ya, itu mungkin yang disebut kodam ya. Kodam itu bisa membantu ya berarti ya. Jadi ketika energi mungkin gini bedanya, kalau Miss E yang mendoakan dengan misalnya yang orang yang biasa yang mendoakan mungkin sama atau beda sih gitu energi. Kenapa bisa kalau Miss E yang mendoakan mungkin lebih mujarab gitu ya. Mungkin energinya bisa lebih besar gitu ya. Ya karena yang mendoakan tidak hanya Miss E, tapi juga beliau-beliau yang mempunyai power besar ini juga ikut memberikan energinya untuk membantu memageri dan menetralisir dan memageri sih sebenarnya seperti itu. Iya Miss E. Kemudian ini yang masih sahabat mistis itu kadang-kadang itu bingung ya. Ya. Di saat dia itu habis, itu masih ada sangkutannya tadi ya. Saat dia habis dari jauh kemudian pulang ke rumah, lalu ada sesuatu yang aneh. Kadang-kadang itu katanya kok sini ku berat. Itu sebenarnya memang ada yang ikut. Iya betul. Ada yang ikut atau memang ya terus nanti caranya untuk menyelesaikan itu gimana? Kalau saya jelas gini, pertama kita menetralisir dengan mandi dan doa, dibersihkan lah. Kalau itu masih merasa berat, ya itu nanti bisa untuk konsultasi dengan orang yang memang peka dengan hal seperti ini sih. Ya, jadi bisa membantu mungkin ngilangi gitu. Kadang kan sosok-sosok ini kan kadang ngeyel gitu. Jadi udah didoain pergi nempel lagi. Kalau Miss E yang nyuruh pergi kan, kalau balik lagi tak keluar atau ada tak bogem mentah. Kalau kamu baik lagi urusannya iki ngono kan ya. Tapi kalau orang yang tidak bisa melihat atau tidak bisa merasakan, mungkin ya udah taunya udah bersih padahal dia balik lagi gitu loh. Nah, jadi mungkin bisa konsultasi ke orang yang memang bisa untuk seperti itu gitu. Balik lagi itu karena mereka memang nyaman ya. Bisa nyaman. Frekuensi. Iya, satu frekuensi juga bisa memang mereka membutuhkan indung untuk nempel gitu loh. Jadi saya selalu bilang bahwa kehidupan di dunia gaib itu lebih mengerikan daripada dunia manusia. Jadi mereka yang powernya lebih kecil itu ditindas. Jadi jadi kalau di sini kan masih ada hak asasi manusia ya, kalau di sana tidak ada. Jadi begitu sosok yang kecil ya ditindas, diinjak,
makanya sosok-sosok yang powernya ndak besar ini butuh indung untuk berlindung gitu loh. Jadi ketika dia bisa nempel di manusia, dia enak, ngerasa ada perlindungan. Terus kedua ada yang ngasih makan. Ya, betul. Jadi Miss E juga tidak sarankan ketika ada sosok yang merasuki ke manusia minta A, B, C, D, F, G, minta kembang lah, minta rokok lah, minta apalah baru mau keluar. Nah, sebenarnya itu terlalu memanjakan gitu loh. Iya. Karena berarti kan dia bisa ikut aja udah seneng ya. Iya. Dan apalagi dia kalau bisa mengendalikan manusia iya, untuk memenuhi keinginannya ya, itu malah jangan sampai terjadi. Iya, betul banget. Karena kita itu, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Jangan sampai manusia itu disetir oleh sosok-sosok astral. Justru kita yang harus menyetir, karena kita itu yang paling sempurna gitu loh. Tidak menjatuhkan, tidak merendahkan, tapi juga saling menghargai gitu loh. Tapi tidak boleh kita disetir gitu loh. Ya, gitu Mas Kon. Terus kembali lagi ke garam sih ya. Garam itu kan banyak banget macamnya. Itu yang dipakai, misalnya yang awam kan nggak tahu mesti. Jadi yang dipakai itu sebenarnya garam yang gimana itu? Ada garam Yodio. Iya, garam Revina. Nggak boleh nyebut merek ya, nanti bisa didenot. Jadi yang dipakai adalah garam kerasak atau garam yang kasar-kasar yang masih kayak home industry itu, yang merengkel-merengkel gede-gede itu loh. Nah, karena itu kan belum melalui proses yang mesin ya, secara kimia. Jadi masih dia datang dari laut, terus kayak dijemur gitu ya. Nah, kalau dikristalkan iya. Jadi itu yang dicari itu yang seperti itu. Yang biasanya kalau orang biasanya untuk ngombor sapi gitu loh. Nah, itu yang dipakai sebenarnya. Dan itu ditambahkan dengan air doa. Sebenarnya bisa juga ambil air, dibacakan Al-Fatihah 7 kali, dicampur dengan garamnya sampai dia larut, itu ditebar ke lokasi yang diganggu oleh sosok-sosok astral atau diganggu orang-orang yang iri dengan usaha kita. Itu bisa seperti itu. Jadi menetralisir sosok-sosok yang jahat itu untuk pergi gitu. Langkah pertama sebelum kita mungkin belum mengenal orang yang bisa tahu metafisika, tapi misalnya kita udah tahu seperti ini, ada kejadian kayak gini, langsung langkah pertama itu mesti ya. Betul. Pasti kan berasa kan kalau kok tadinya tuh aku rame banget, kok tiba-tiba setelah warung yang sebelah itu buka, padahal harganya murah aku gitu, tapi kok tempatku jadi sepi gitu, bahkan satu pun nggak ada orang yang beli, padahal harganya lebih murah gitu loh. Ada apa kok jadi sepi? Biasanya kan banyak yang berpikiran kayak gitu. Nah, itu biasanya ya langsung ambil air putih, ambil garam, ya udah air putihnya di Al-Fatihah ya, di Al-Fatihah 7 kali, terus garamnya dicampurin. Kalau sosoknya itu masih sosok receh sih bisa selesai dengan seperti itu. Tapi kalau sosoknya memang sosok yang cukup besar, nah perlu bantuan orang-orang yang memang lebih mungkin lebih punya kemampuan untuk ngadepi sosok yang besar ya gitu. Gitu harus sih Mas. Diperhitungkan ya untuk minta bantuan ke orang yang paham tentang metafisika ya ketika betul. Memang sosoknya besar. Tapi kan kalau orang awam taunya ada gangguan, merasakan gangguan, sudah melakukan itu atau ternyata masih terjadi lagi, berarti itu indikasinya kekuatannya besar gitu ya. Kalau misalkan diberi tahap pertama dengan air garam itu sudah cukup untuk menetralisir dan pulih, berarti kecil. Kita sebagai orang awam mungkin bisa mencari tanda-tandanya seperti itu ya, sehingga ada jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Terus saya juga tidak menyarankan ketika usahanya sahabat mistik misalnya dipagerin dengan sosok-sosok gaib. Saya kurang setuju ya, karena ketika dipagerin dengan sosok-sosok gaib itu, ya kalau yang nyerang itu energinya lebih kecil, oke, mentahlah. Tapi kalau energinya lebih besar, ya sosok-sosok gaib yang dipagerkan di situ ya udah bablas, takut gitu, karena yang dikirim lebih besar gitu. Jadi lebih baik kalau Miss E menyarankan untuk magerin usaha itu lebih baik dengan energi doa.
seperti itu. Dan mungkin minta tolong kepada orang-orang yang lebih punya power Kompeten di situ ya, ya, kompeten. di bidang Misalnya metafisika tidak itu. harus seperti saya, misalnya spiritualis, atau mungkin Pak Ustadz bisa, atau mungkin kalau di gereja apa namanya Mas Satrio ya, mungkin Pendeta bisa, pendeta romo atau bisa. romo. Nah itu ulama-ulama agama itu kan ketika dia berdoa itu kan energi positif yang keluar gitu loh. Jadi bisa minta bantuan. Seperti saya spiritualis juga, karena memang powernya kan mungkin dikasih amanah untuk punya power yang lebih besar, mungkin seperti itu. Gitu sahabat mistis. Berarti memang ya Miss ya, doa itu paling utama ya. Yes. Ketika kita menghadapi hal-hal yang merugikan kita, Ya, mungkin tidak situasi yang tidak nyaman atau mungkin seperti gangguan-gangguan gaib sekalipun ya. Ya, betul. Tujuannya ke doa. Kemudian kalau sudah berdoa berarti kan diharapkan selesai ya Miss ya. Ya. Tapi terkadang kan situasinya berbeda Miss. Kalau misalnya selama ini ketika udah magerin ya tidak ada komplain, ya fine gitu loh, karena memang power doanya dan power dari kekuatan metafisika yang ada di belakang Miss ini cukup besar. Jadi ketika Miss magerin pun nggak bisa dibobol gitu ya. Berarti perlunya sahabat mistis yang mengalami hal-hal seperti ini sebaiknya untuk mengurangi resiko ya Miss ya, itu minta bantuan lebih tepat ya Miss ya. Iya, kalau daripada misalnya diselesaikan sendiri tapi malah berujung kurang baik misalkan. Ya mungkin kalau memang yang dikirim itu sosoknya lebih besar atau sampai menimbulkan efek-efek seperti ketidaknyamanan karyawan-karyawannya, atau sampai ke arah fisik si karyawannya tiba-tiba jadi sakit, atau banyak yang nggak masuk karena panas, atau ya banyak hal lah yang itu di luar dari medis ya. Nah itu memang harus dapat penanganan yang lebih karena realitanya kan apa ya Miss, jarang yang bisa menyelesaikan sendiri ya Miss ya. Banyak karena itu sudah diniatkan oleh seseorang, kemudian misalkan menyuruh mereka yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan makhluk-makhluk astral itu untuk dikirim ke seseorang. Itu biasanya seorang tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri Miss. Jadi memang perlu bantuan yang tahu tentang metafisika untuk menyelesaikan persoalan. Maunya yang dirasakan ya mungkin badannya nggak enak, sakit, tapi kalau diperiksakan ke dokter kok ya nggak ketemu sakitnya, seperti itu. Nah adanya cuman bingung. Nah, itu yang selama ini saya tahu seperti itu, cerita-cerita dari teman-temannya, sahabat-sahabat saya seperti itu. Nah, sehingga memang intinya itu belum bisa menyelesaikan sendiri, perlu bantuan orang lain untuk bisa menetralisir. Oke Mas Satrio. Ya memang seru sekali ya sahabat misi perbincangan kita pada malam hari ini. Banyak di lingkungan kita ini, banyak seperti yang Mas Satrio tadi bilang. Mas Sat bilang memang ketika kita yang awam kan taunya kok badannya ngerasa nggak enak, atau ada penyakit tertentu yang secara medis tidak bisa dideteksi tapi dirasakan. Nah mungkin bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih kompeten. Dan kita tim cerita Miss E itu tidak menutup teman-teman untuk, atau sahabat-sahabat mistis untuk menanyakan atau konsultasi, atau misalnya ada sesuatu hal yang dialami dan itu sampai membuat fisik, sampai menyerang fisik gitu ya, kita akan bantu, insya Allah semampunya kita akan bantu gitu ya Mas Kun ya. Dan Miss E pun kalau ada kesempatan pun selalu berusaha untuk komunikasi dengan sahabat-sahabat mistis dimanapun, membuka kesempatan untuk berkonsultasi sih gitu Mas. Ya, ini juga ada sahabat mistis yang masih bingung sih. Jadi ada sahabat mistis itu yang punya kemampuan bisa melihat metafisika, secara metafisika. Mungkin secara seperti pengalaman Miss E dulu ya, bisa melihat semacam itu. Tapi sahabat mistis ini masih bingung dan ada rasa ketakutan. Lalu dia minta saran, saya itu harus gimana gitu. Di saat dia pertama kali melihat seperti itu, dia kemampuan bisa melihat tapi secara mentalnya belum kuat gitu.
Oh gini, jadi memang em, gimana ya? Kalau kalau mau kalau memang sudah terbuka ya harus siap, gak siap harus siap. Harus pede gitu ya Miss. Iya, gini, menyiapkan mental sih, menyiapkan mental supaya bisa menerima apa yang memang sudah. Karena gini Mas Kon, beda ya. Yang memang sudah digariskan untuk bisa melihat sama orang yang ingin melihat karena tren. Ya, ada beberapa yang minta tolong dong dibukain biar auranya atau dibukain cakranya supaya bisa melihat sosok-sosok gaib. Untuk apa? Biasanya saya nanya dulu nih, misalnya akan nanya tujuannya untuk apa, atau hanya untuk tren-tren pada saat ini lagi ngetren nih indigo, anak-anak indigo bisa ngelihat hantu dan sebagainya. Yang dipikirkan tuh bukan happy karena bisa melihat sosok-sosok gaib ya, kuat gak? Karena tidak hanya melihat sosoknya, tapi pun ketika benturan energi pun merasakan gitu loh. Tidak hanya dilihatin sosok ini gitu. Tapi juga ketika ada benturan energi harus siap gitu loh. Jadi kompleks ya tidak hanya ikut tren, bisa melihat, pengen dan udah selesai, hanya sebatas itu aja iseng. Ya, dan misalnya sangat tidak setuju jikalau ada yang ingin coba-coba hanya untuk iseng. Itu karena efeknya sangat besar sekali. Untuk main-main. Iya, karena begitu ada sosok yang besar, terus kita bisa melihat, terus kita ngawur, nggak punya toto kromo, nggak punya etika, tiba-tiba sosoknya itu tidak berkenan, akhirnya mengirimkan sesuatu ke si manusia, nanti jadi efeknya dia malah jadi kurang saon, keserang sana keserang sini, ya nggak bisa ada proteknya. Nah itu malah bahaya sendiri buat si manusianya gitu. Betul. Berarti jadi nggak tenang ya malah ya. Betul sekali, malah jadi was-was, malah jadi gini ngelihat atau mereka ngirimin sesuatu atau mereka ngapain itu berasa di dia, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ya karena kurangnya proteksi yang ada di dalam tubuhnya. Seperti itu, karena belum adanya kesiapan yang benar-benar bisa memprotek dirinya. Seperti kalau itu. Sudah terlanjur dibukakan, kemudian dia menyadari bahwa wah ternyata melihat itu tidak mudah juga ya, ternyata banyak risiko yang akan diterima dia. Nah itu apakah bisa ditutup kembali? Tidak bisa ditutup Mas Satria. Ya sudah ya. Mungkin harus hati-hati ya. Kalau pengen melihat makhluk astral secara instan, harus siap resikonya dengan serangan energi, dengan merasakan energi yang negatif maupun yang positif ya. Komplit ya. Ya betul, jadi harus siap, tidak hanya sekedar aku bisa melihat sana, aku melihat sosok ini, tapi ketika nanti ada sosok yang tidak berkenan dilihat dan dia mengeluarkan energi ketidaksukaannya, atau dia melakukan tindakan, sosoknya melakukan tindakan sesuatu pada si orang tersebut harus punya proteksi sendiri. Tapi kalau dia hanya cuma sekedar bisa melihat tapi tidak bisa memproteksi diri, akhirnya nanti keserang secara psikisnya, secara metafisika dia keserang gitu loh. Jadi bahaya itu menurut saya justru malah membuat kehidupannya nggak akan tentrem ya, karena kan kalau dengan makhluk astral itu 24 jam ya, kita sudah siangnya juga sudah beraktivitas, malamnya harusnya kita bisa istirahat, masih disibukkan dengan, karena keahlian kita meningkat tentang melihat makhluk astral ya, itu menjadi lebih lebih membutuhkan tenaga ekstra ya. Jadi malah melelahkan sih sebenarnya, karena kita tidur seperti tidak tidur, karena biasanya mereka itu ngajak ngobrol itu di tengah malam, sepertiga malam, seperti Miss E. Kadang kalau memang dikehendaki beliau-beliaunya untuk ngobrol, tidur pun nggak nyenyak gitu loh. Jadi seperti tidur nggak tidur gitu. Seperti salah itu. Satu resiko yang harus dan kita harus siap untuk itu gitu loh. Ketika Nawa itu menolong orang itu kan juga harus mengeluarkan energi juga gitu kan. Nah tidak semudah, tidak seenak, tidak yang teman-teman pikirkan menjadi indigo terus jadi
wah populer gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini, wah asik banget tuh kelihatannya, seru, bisa ngobrol sama sosok-sosok gaib. Oh, tidak semudah itu Ferguson, tidak seenak itu gitu loh. Gitu. Yang punya indigo harus berjuang untuk membiasakan diri ya, kemudian untuk menangkal ketika ada makhluk yang tidak suka. Berarti makhluk-makhluk akan lebih mudah ya untuk memberikan energi ketidaksukaannya kepada orang yang sudah bisa melihat gitu ya, daripada orang yang awam misalkan tidak peka terhadap makhluk-makhluk astral seperti itu. Ya betul ya, karena kita sudah bisa melihat kan ada di hadapan kita, masuk ya gak kita lihat ya, karena bisa melihat ya bisa merasakan sosoknya gitu loh, kehadirannya, energinya, semuanya yang ada di sosok itu ya kita bisa merasakan gitu loh. Nah seperti itu. Jadi sahabat mistis, jangan menginginkan yang memang sebenarnya belum tentu seindah apa yang kalian bayangkan gitu loh. Coba ya. Tapi kalau yakin pengen lanjut ya lanjut. Kalau enggak usah gitu ya. Saya jangan coba-coba untuk coba-coba. Pengen tren istilahnya, pengen melihat saja tapi enggak sampai memiliki kemampuan untuk proteksinya, kemampuan untuk mengendalikan energi yang ada di luar dirinya gitu ya. Betul sekali Mas Satrio. Jadi buat teman-teman, pesan saya kalau memang niat ada panggilan memang untuk menginginkan dibuka cakranya, itu tidak usah dibuka tapi akan membuka dengan sendirinya ketika timingnya sudah tepat. Nah itu pasti akan membuka dengan sendirinya. Alami. Jadi lebih baik alami seperti itu. Jadi tadi untuk langkah-langkah, salah satu langkah dari yang dari sahabat mistis yang bisa metafisika dan dia belum siap untuk melihat semacam itu, berarti memang harus menyiapkan diri dulu misalnya. Ya, menyiapkan mental, psikis dan proteksi diri, harus banyak mungkin doa dan lain-lain ya, harus dipersiapkan sebaik-baiknya gitu. Ada mentornya ya, artinya untuk mengarahkan gitu loh, supaya dia tidak berjalan sendiri, berusaha sendiri, tahu-tahu malah usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil gitu. Ya betul, seperti itu sih Mas Kun. Mungkin untuk episode malam hari ini kita cukup seru ya, cukup seru banget gitu. Buat teman-teman sahabat mistis yang ingin pertanyaannya kita ulas ya, kalau misalnya kita masih kondisi seperti ini, kita akan membahas tentang pertanyaan teman-teman. Tapi nanti kalau sudah kondisinya aman sih kita penelusuran gitu. Diperpanjang untuk PPKM-nya tanggal 2 ya, untuk yang wilayah DIY ya. Oke. Mungkin dari awal tadi hingga sekarang apa nih Mas Kun yang bisa diambil intinya, pesan-pesan untuk sahabat mistis gitu? Iya. Jadi udah banyak diceritakan ya. Jadi tadi ada gangguan-gangguan mistis, ada sesuatu yang datang ke kita secara metafisika. Itu memang positifnya itu adalah akan mendekatkan diri kita ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kekuatan Tuhan itu adalah yang paling besar. Jadi kita selalu mengingatkan jangan lupakan Tuhan, tetapi kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan juga untuk sahabat mistis, sosok astral itu ya ada gitu. Cukup untuk kita hidup berdampingan aja, tidak perlu ada siapa yang paling hebat atau siapa yang bisa menguasai atau seperti apa, tapi hidup berdampingan dengan saling menghargai. Dan juga attitude kita dalam kehidupan itu penting sekali ya. Jadi jangan merendahkan, tetap saling menghargai. Wong Jawa aja ilang jawane. Ya, meskipun berbeda dimensi, namun mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita hargai juga. Seperti itu. Ya, mungkin Mas Marcel ingin menambahkan sedikit. Langsung aja ke sini Mas Marcel. Gimana Mas Marcel? Ya, selamat malam sobat mistis. Saya mungkin cuma mau menanggapi sedikit ya Mas ya. Banyak dari teman-teman sobat mistis yang bertanya kalau
setiap penelusuran kenapa sih jarang ada penampakan. Nah seperti Ya. itu. Terus teman-teman yang bilang kalau apa beda dengan yang lain, setiap ada penelusuran pasti ada penampakan. Di sini saya sebagai kameramen dan saya sebagai editor, saya cuma ingin mengasih jawaban ya Miss ya, Oh, boleh. kepada sobat mistis sekalian. Ya. Karena memang di sini kita melakukan penelusuran dan sebagainya dengan real apa adanya ya Miss ya. Ya, betul. Pure, tidak ada settingan, tidak ada embel-embel efek-efek apapun itu ataupun cosplay poci-pocinan atau apapun itu. Di sini kami pure apa adanya. Jadi apa yang sobat mistis lihat dan sobat mistis rasakan itu sama persis seperti kita melakukan penelusuran di lokasi ya Miss ya. Ya, betul. Ya, Karena mungkin gini, cuma itu. Mas Marcel pada dasarnya sosok-sosok itu pun bisa menampakkan diri itu hanya kepada orang-orang yang memang peka. Ya, kalau yang kurang peka biasanya hanya di efek-efek seperti badannya kerasa panas atau ada seperti merinding-merinding atau ditengkuk biasanya di punggung. Nah, itu seperti itu biasanya. Tidak terus mewujudkan diri menjadi sosok seperti mungkin yang lain Yang ya. berwujud ya. Ya, Iya. karena ya kayak Walaupun sebenarnya kita bisa sekali ya Miss seperti itu ya. karena gini, mereka itu kan seperti asap ya, tidak berwujud sesuatu yang konkret gitu loh. Di episode di waktu Iya, itu waktu ya, awal mula kita melakukan awal mula penelusuran. pernah ya ada Pernah, penampakan iya. berupa asap, kemudian begitu cepatnya ya, Iya. detiknya cepet ya, Cepat karena sekali. editor kita adalah Mas Dan Marcel langsung saya sebagai bisa editor menceritakan. mendapatkan penampakan itu butuh berkali-kali kami edit, berkali-kali saya lihat dan tidak semua segampang menangkap suatu hal yang nyata. Seperti itu kalau saya dari editor. penampakan real ya. Iya, penampakan real. Jadi begitu sahabat misi. Tapi biasanya orang-orang yang memang spiritualis indigo ataupun mereka yang bisa merasakan, melihat walaupun hanya mengikuti berbeda tempat atau melihat tayangannya, tapi bisa merasakan di tempat itu ada sosok apa dan sosok apa gitu. Mungkin kalau yang kurang peka hanya melihat oh, ini tempatnya serem nih, cuma mungkin hanya seperti itu ya. Nah, tapi kalau ikut langsung ketika syuting itu akan berbeda. Ya, pasti merinding, pasti bulu kuduknya itu berdiri gitu kan. Nah, ada benturan, bisa mual. Kayak Mas Marcel waktu di Gunung Suru itu sampai masuk ke tangannya itu. Nah, mungkin sahabat mistis yang belum nonton episode yang Gunung Suru Bukit Tuyul Berbah Yogyakarta bisa ngelihat, karena di situ kameramen kita memang real, bener-bener dia masuk, sosoknya tuh masuk ke dalam tangannya Mas Marcel gitu loh. Ya, jadi Bukan itu real. drama, bukan settingan ya Miss. Ya, itu benar-benar dia masuk, sosoknya memang masuk gitu. Dan waktu di Gunung Suru itu pertama kali dalam seumur hidup saya mendapatkan visualisasi berupa sesosok makhluk yang tidak apa ya, kalau digambarkan susah mungkin ya. Mungkin kalau untuk sobat mistis pernah nonton film Lord of the Ring, tahu Sméagol. Ya, mirip seperti itu. Ya. Apa yang saya lihat mirip banget seperti itu. Karena itu adalah ya waktu itu Mas Marcel sempat ngejawab sih, karena pengen didatangi, pengen melihat. Nah, jadi beliaunya memang mendengar pada waktu itu dan akhirnya datang mengunjungi, walaupun hanya sebentar. Sebenarnya sebentar mengunjungi, ternyata masuk langsung ke dimensinya Mas Marcel. Muncullah dia, sosok itu. Sebenarnya itu adalah sosok nenek-nenek yang memang jadi pengasuhnya tuyul-tuyul yang ada di situ. Dan itu penguasa di situ paling besar, energinya paling besar. Ya. Jadi sangat beruntung sekali Mas Marcel dikunjungi gitu loh, karena permintaannya langsung dikabulkan. Memang dari awal saya memang penasaran sih Mas. Ya. Gimana tentang dunia metafisika segala macam. Bukannya saya menantang, tapi ada rasa penasaran tinggi waktu melakukan penelusuran. Akhirnya juga dikasih say hello dengan ya dengan penunggu di sana. Itu sebenarnya Mas Marcel menang banyak ya, karena sudah masuk ke tangannya, terus malamnya didatangi. Nah, itu kan itu udah menang banyak banget gitu loh.
sampai sekarang pun bayangan sosoknya masih sangat jelas sekali. Oke, gitu. Sudah tidak mengganggu ya Mas. Sudah tidak Mas, ya. Hanya say hello sih sebenarnya, karena kan requestnya ya pengen melihat ya akhirnya dikasih lihat sama beliaunya untuk say hello gitu sahabat mistis. Jadi apa yang kami tayangkan itu real, jadi kami tidak berpura-pura, ya adanya di situ seperti itu, ya kita sampaikan apa adanya, kita shoot apa yang ada, benar-benar tidak ditambahkan gimmick-gimmick untuk seru atau menaikkan rating gitu, tidak seperti itu. Jadi real, bertanggung jawab secara moral juga ya Miss ya, untuk mengedukasi kepada para sobat mistis jika hal-hal yang berupa mistis itu tidak untuk ditakuti ya Miss ya. Betul, karena kita hidupnya berdampingan ya, jadi biasa weh, karena kalau kita takut malah justru memancing sesuatu tersebut untuk lebih menggoda kita gitu loh. Tapi kayak kita wah fine wae nggak apa-apa gitu, malah mereka wah ini kok kendel gitu loh, malah mereka nanti akan malah gilo sendiri sama kita karena kita terlalu kendel ya, seperti itu ya sahabat mistis. Oke, thank you Mas Marcel. Kita closing ya, Mas Kun kembali ke posisi ya. Oke, sahabat mistis, mungkin banyak hal yang bisa diambil. Monggo silahkan diambil yang positif. Jikalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, saya Miss E dan tim memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah pendapat Miss E. Apapun pendapat kamu, marilah kita saling menghargai. Begitu ya Mas Kun ya? Iya, betul sekali Miss E. Mungkin kita harus closing karena sudah cukup panjang lebar ya. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sahabat mistis ingin sampaikan kepada kami, boleh di komen di bawah ya. Atau nanti ketemu sama Miss E, cerita-cerita saya kok gini, tolong dong. Bisa gitu. Ada beberapa yang kita memang terima konsultasi, jangan memikirkan biaya karena kita tidak meminta biaya. Oke, seperti itu sahabat mistis. Gitu Mas Kun. Oke, langsung closing. Nggih, salam hormat dari kami tim cerita Miss E. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Miss E, Satria, saya Mas Kun, dan Mas Marcel sebagai kameramen mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya pinaringan barokah dan kewarasan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Miss E mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya, pasti lebih seru lagi. Mudah-mudahan kita bisa penelusuran dan membuat tontonan yang menarik untuk sahabat mistis semua. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya.